Shalom Bapak Ibu Saudara semua. Apa kabarnya? Masih tetap semangat kita beribadah bersama-sama meskipun kita di rumah masing-masing, amin. Saya percaya kita sama-sama sudah belajar saudara, bahwa kita adalah imam-imamnya Tuhan, amin. Sebagai imam, apa yang harus kita lakukan adalah membawa korban buat Tuhan. Apapun itu saudara, kita bisa beri buat Tuhan. Ketika kita bernyanyi, ketika kita menyembah, ketika kita memberi yang terbaik buat Tuhan, itulah korban kita buat Tuhan, amin. Mari saudara sama-sama datang sama Tuhan. Kita mau bernyanyi buat Tuhan. Sekali lagi saudara, kita bersikap sebagai seorang imam yang membawa korban dengan memberi yang terbaik buat Tuhan.
perkasa, amin, perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Come on, para imam katakan, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi bagimu, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, amin, ajaib perkasa perbuatanmu di hidupku. Ajaib perkasa Tuhan, tiada tersemi. Ku nyanyi bagimu, ku bermazmur bagimu Tuhan. Sebab terlalu dahsyat Engkau di hidupku Tuhan. Engkau terlalu dahsyat, Kau terlalu hebat Tuhan. Tiada tertandingi. Ini yang menjadi keputusan kami Tuhan. Kayak mau tetap bernyanyi bagi Engkau apapun kondisi kami Tuhan. Kayak mau tetap bernyanyi meskipun Tuhan apa yang kami lihat Tuhan mungkin gak ideal bagi kami, tapi kami percaya Tuhan, kami gak pernah sendiri. Kami tahu Engkau Allah yang sanggup, Engkau Allah yang mengasihi kami Tuhan. Tetapi aku, kepada kasih setiamu aku percaya. Hatiku bersorak-sorai karena penyelamatanmu. Aku mau menyanyi untuk Tuhan, karena Ia telah berbuat baik kepadaku. Ya Tuhan. Ku kan bernyanyi sampai jiwaku percaya, sampai hatiku mendengar lagu pengharapan. Ku kan berserah, ku tahu aku tak sendiri.
Ku pengharapan, ku tahu kau sanggup, ku tahu kau sanggup, dan aku tak pernah sendiri. Selalu baik kau di hidupku, bahkan di dalam api pun ku kan menyembahmu, ku kan bernyanyi, ku kan bernyanyi sampai jiwaku percaya, sampai hatiku mendengar lagu pengharapan. Ku tahu kau sanggup, dan aku tak pernah sendiri. Selalu baik kau di hidupku, bahkan di dalam api pun ku kan menyembahmu, bahkan di dalam api pun ku kan menyembahmu. Ya Tuhan, kalau hati kami belum percaya Tuhan, kalau jiwa kami belum mendengar, kayak mau terus berkomitmen Tuhan, ambil keputusan untuk tetap bernyanyi Tuhan, sampai hati kami benar-benar percaya, sampai jiwa kami benar-benar mendengar Tuhan, bahwa ada Yesus yang selalu jadi pengharapan bagi setiap kami, bahwa ada Allah yang selalu ada bersama-sama dengan kami. Bahkan di masa-masa sulit sekalipun Tuhan, kami tahu kami gak pernah ditinggalkan sendiri. Kau selalu ada Tuhan. Bahkan Kau yang memegang tangan kami, menuntun kami. Bahkan Kau pun yang menggendong kami Tuhan. Kayak mau berserah Tuhan, kayak mau belajar percaya sama Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Ini kami Tuhan, kayak mau beri yang terbaik lewat pujian kami, kayak mau beri yang terbaik Tuhan ketika kami bernyanyi bagi Engkau. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Haleluya. Ku mau selalu bersyukur, Sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku.
kami percaya Tuhan, bahwa Allah kami adalah Allah yang selalu ada bersama-sama dengan kami. Allah yang gak pernah tinggalkan kami. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus untuk kesempatan yang Kau berikan bagi kami. Sampai hari ini kami masih boleh menyembah Engkau. Kami masih boleh memuji, memuliakan nama-Mu. Itu semua karena kebaikan Tuhan. Dan kalau sebentar Tuhan, kami mau dengarkan firman-Mu Tuhan. Kami mau dengarkan suara-Mu hari ini. Kami percaya Tuhan, Kau sudah mengurapi setiap kami. Kau sudah mengurapi telinga kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Ini kami Tuhan yang antusias dengarkan firman Tuhan. Sama-sama katakan amin. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudaraku terkasih di dalam Tuhan. Apa kabar? Saya percaya Bapak Ibu kita semua sehat, tidak kekurangan satu apapun. Bahkan Tuhan limpahkan kita dengan sukacita, antusias untuk beribadah bersama-sama pagi hari ini. Sebelum kita membahas kebenaran firman Tuhan yang ingin saya bagikan kepada Bapak Ibu Saudaraku, mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur diberikan kesempatan waktu untuk kami kembali beribadah bersama-sama di rumah kami. Kami rindu, kami haus kebenaran firman-Mu memberikan pencerahan, menopang hidup kami. Urapi setiap kami, telinga kami, mata kami, bahkan mulut kami, juga hati dan pikiran kami, supaya kami beroleh kebenaran yang mencerahkan kami semua pagi hari ini. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Kami terima kebenaran firman Tuhan. Amin. Puji Tuhan, sudah hampir 2-3 minggu ini Bapak Ibu Saudaraku kita membahas kebenaran firman Tuhan yang berkaitan dengan iman. Bahkan 2 minggu yang lalu saya membagikan kebenaran tentang hidup oleh iman. Nah, bahkan kita belajar bersama-sama bagaimana kita merawat, memelihara iman pokok ataupun iman yang utama, yang saya sebut dengan iman yang walaupun. Dalam kondisi yang sampai hari ini kurang lebih sama Bapak Ibu Saudaraku, kita harus benar-benar menjaga, merawat iman pokok, iman utama kita, yaitu percaya dalam keselamatan hidup kekal yang Tuhan Yesus janjikan kepada setiap kita yang percaya kepadanya. Nah, pagi hari ini kita akan melanjutkan kebenaran firman Tuhan yang ingin saya bagikan kepada Bapak Ibu. Saya beri tema hidup oleh kasih karunia. Kalau beberapa minggu yang lalu kita banyak membahas hidup oleh karena iman, pagi hari ini kita mau belajar kebenaran hidup oleh kasih karunia. Mengapa kita harus bertumbuh di dalam kasih karunia? Nah, mari kita lihat firman Tuhan di dalam 2 Petrus pasal yang ketiga ayat yang ke-18. Tetapi bertumbuhlah dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Baginya kemuliaan sekarang dan sampai selama-lamanya. Ayat 18 mengingatkan, mengajarkan kepada setiap kita, tetapi bertumbuhlah dalam kasih karunia. Mengapa kita harus bertumbuh di dalam kasih karunia? Nah, ini yang harus kita ketahui Bapak Ibu. Kita bukan hanya bertumbuh oleh iman di dalam Kristus, tetapi kita juga harus bertumbuh di dalam kasih karunia Allah yang ada di dalam Kristus. Itulah sebabnya kita perlu belajar mengerti mengapa kita harus bertumbuh di dalam kasih karunia Allah ini. Sebab sebelum kita bertumbuh di dalam iman yang kita peroleh di dalam Kristus, kita telah beroleh terlebih dahulu kasih karunia Allah ini. Jadi sebelum kita
hidup oleh iman karena firman di dalam Kristus, kita terlebih dahulu telah menerima kasih karunia. Jadi boleh dikatakan kasih karunia ini mengawali kita beriman kepada setiap janji-janji kebenaran di dalam Kristus. Artinya tidak mungkin kita bisa dibenarkan atau diselamatkan jika bukan karena kasih karunia Allah ini yang dinyatakan di dalam Kristus. Jadi sebelum kita memperoleh hidup baru, bahkan kita dibenarkan dan beroleh keselamatan hidup kekal, kita harus beroleh kasih karunia terlebih dahulu. Jadi kasih karunia yang Allah berikan di dalam Kristus Yesus mengawali, mendahului iman percaya kita. Kalau kita baca di dalam kitab Roma pasal yang ketiga, Bapak Ibu, ayat yang ke-23, saya akan bacakan buat Bapak Ibu Saudaraku. Katanya firman Tuhan demikian: karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Satu lagi ayat firman Tuhan, Efesus pasal yang kedua ayat yang ke-8. Sebelum ayat yang ke-8 saya akan bacakan ayat yang ke-4 terlebih dahulu. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat, oleh karena kasih-Nya yang besar dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus, sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita. Oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Dan di dalam Yesus, di dalam Kristus Yesus, Ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di surga, supaya pada masa yang akan datang Ia menunjukkan kepada kita kekayaan kasih karunia-Nya yang melimpah-limpah sesuai dengan kebaikan-Nya terhadap kita dalam Kristus Yesus. Ayat yang ke-8. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Sangat jelas. Kalau kita baca tadi, mengulang di kitab Roma pasal yang ketiga ayat 23-24 menjelaskan bahwa semua orang, semua manusia telah jatuh di dalam dosa. Dan upah dosa adalah maut. Tetapi ayat 24 menjelaskan oleh kasih karunia kita dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan Kristus Yesus. Jadi yang pertama, kasih karunia ini membenarkan kita. Dan yang kedua, oleh kasih karunia Allah ini menyelamatkan kita. Berdasarkan dua kebenaran inilah iman kita bertumpu. Karena ada banyak kasih karunia demi kasih karunia. Kalau kita baca di dalam Yohanes pasal yang pertama, Bapak Ibu, ayat yang ke-16. Karena dari kepenuhannya kita semua telah menerima kasih karunia demi kasih karunia. Oleh kasih karunia kita dibenarkan, oleh kasih karunia kita diselamatkan. Dan berdasarkan dua kebenaran ini kita beriman, percaya kepada penebusan Kristus, sehingga kasih karunia inilah yang kita peroleh mendasari iman awal kita untuk bertumbuh dari kasih karunia kepada kasih karunia yang lain yang Allah sediakan di dalam Kristus Yesus. Ini yang harus kita mengerti, Bapak Ibu. Ada banyak kasih karunia yang Tuhan berikan kepada setiap kita untuk menopang hidup kita. Itulah yang menjadi dasar iman percaya kita juga harus bertumbuh. Jadi kasih karunia yang Allah berikan juga harus
melimpah-limpah, bertumbuh dari kasih karunia yang satu kepada kasih karunia yang berikutnya, dan juga disertai oleh iman percaya kita yang juga harus bertumbuh. Jadi bukan hanya iman yang harus bertumbuh, tapi juga kasih karunia yang Allah berikan di dalam Kristus Yesus harus bertumbuh di dalam kita. Itulah sebabnya kita perlu mengetahui kasih karunia yang lain yang Allah sediakan bagi setiap kita untuk menopang hidup kita. Kalau kita perhatikan beberapa janji-janji kasih karunia yang Tuhan sediakan buat kita. Janji kasih karunia kita dikuatkan kalau kita baca di dalam 2 Timotius pasal yang kedua ayat 1. Jadilah kuat oleh kasih karunia dalam Kristus. Rasul Paulus mengingatkan kepada anak rohaninya Timotius supaya dia jadi kuat oleh kasih karunia. Kasih karunia yang memampukan Timotius untuk tetap kuat. Janji kasih karunia yang lain, janji dicukupkan. Kalau kita baca di dalam 2 Korintus pasal yang ke-9 ayat 8, dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepadamu supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu. Melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu supaya kamu senantiasa berkecukupan. Jadi kasih karunia yang diberikan Allah di dalam Kristus Yesus mencukupkan di dalam segala sesuatu bagi jemaat yang ada di Korintus. Luar biasa. Berikutnya Bapak Ibu, janji dimampukan. Ini kasih karunia. Janji dimampukan atau disanggupkan. Kebenaran ini dialami oleh Rasul Paulus. Ketika Rasul Paulus melakukan pekerjaan pelayanan dalam perjanjian baru, dia menuliskan kebenaran ini. Kalau kita lihat di dalam 2 Korintus pasal yang ketiga, ayat 4 dan 6, saya penggal kalimat ayat ini menyatakan demikian. Kesanggupan kami adalah pekerjaan Allah. Jadi semua yang dilakukan oleh Rasul Paulus di dalam pelayanannya, yang Tuhan percayakan, dia bisa sanggup mengatasi, menjalaninya, itu disebabkan oleh karena kasih karunia ataupun pekerjaan Allah, bukan oleh kehebatan Rasul Paulus, bukan oleh kemampuan Rasul Paulus, bukan oleh hal-hal yang ada di dalam diri Rasul Paulus, tetapi semata-mata oleh karena kasih karunia, pekerjaan Allah sendiri yang dinyatakan dalam kehidupan Rasul Paulus, sehingga Rasul Paulus mampu untuk melakukan pelayanan pekerjaan dalam perjanjian baru. Berikutnya Bapak Ibu, janji dimampukan untuk melewati masa sulit ataupun masa sukar ataupun dalam kesesakan. Ini juga dialami oleh Rasul Paulus. Kalau kita baca di dalam 2 Korintus pasal yang ke-12 ayat 9, saya penggal juga ayatnya. Cukuplah kasih karuniaku bagimu, justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Justru dalam kelemahanlah kuasa Allah menjadi sempurna di dalam Rasul Paulus. Ketika dia mengalami kesesakan, ketika dia mengalami sesuatu yang tidak menyenangkan atas tubuh jasmaninya. Bahkan kalau kita baca lebih jelas, lebih komplit, Bapak Ibu, Rasul Paulus sudah berdoa, sudah berseru kepada Tuhan. Tetapi jawaban Tuhan, cukuplah kasih karuniaku. Berarti setiap kehidupan kita diberikan kasih karunia yang mencukupkan, memampukan kita untuk bisa melewati masa-masa sulit dalam kesesakan ataupun dalam kondisi sukar. Dahsyat, luar biasa. Berikutnya, janji menyediakan tempat. Nah, ini yang luar biasa Bapak Ibu.
Allah sampai menyediakan tempat untuk kita memperoleh kasih karunia. Kalau kita baca di dalam Ibrani pasal yang keempat ayat 16, Bapak Ibu, saya penggal juga ayatnya. Sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia, supaya kita beroleh pertolongan pada waktunya. Wow, dahsyat, luar biasa. Allah menyediakan tempat untuk kita memperoleh kasih karunia-Nya. Ketika kita dalam kesesakan, Allah menyediakan tempat untuk kita memperoleh kasih karunia-Nya yang akan membuat kita dimampukan, ditolong, dikuatkan, diteguhkan. Dahsyat. Tahta kasih karunia, kalau kita samakan sekarang ini seperti mesin ATM. Jadi ketika kita membutuhkan dana untuk membeli sesuatu, keperluan-keperluan dalam hidup kita, ketika kita kekurangan, kita langsung bisa datang ke mesin ATM. Kalau dana kita di ATM ataupun di tabungan kita ada saldonya. Tapi tahta kasih karunia tidak pernah berkurang saldonya. Kalau kita tergantung tabungan kita. Kalau tabungan kita masih ada saldonya, masih ada simpanan banyak, kapanpun kita bisa mengambilnya di tempat ATM. Kita bisa mengambilnya sesuai dengan keperluan dan kebutuhan kita. Tetapi tahta kasih karunia tidak pernah kekurangan dananya, tidak pernah kekurangan janjinya. Di dalam tahta kasih karunia penuh dengan segala sesuatu yang kita butuhkan. Itulah sebabnya Allah menyediakan tahta kasih karunia. Rasul Paulus mengingatkan supaya kita datang kepada tahta kasih karunia, supaya kita memperoleh pertolongan pada waktunya ketika kita mengalami kesesakan. Jadi tidak ada alasan untuk kita tidak mempercayai janji-janji Tuhan, karena ada kasih karunia-Nya. Itulah sebabnya kita harus bertumbuh di dalam kasih karunia-Nya. Tidak ada tempat di muka bumi ini yang bisa menjadi perlindungan buat kita dari bencana apapun. Bahkan tidak ada cara untuk kita bisa menghentikan bencana apapun. Tidak ada yang bisa menghentikan, Bapak Ibu Saudaraku. Tapi ada satu tempat, tahta kasih karunia. Ada satu tempat di mana kita memperoleh kekuatan, dimampukan, diberikan sumber energi yang di luar daripada hal-hal yang sifatnya jasmani, yaitu di dalam Kristus. Di dalam Kristus ada kasih karunia yang Allah berikan supaya kita beroleh kekuatan, dimampukan. Itulah sebabnya ada kebenaran firman Tuhan yang ditulis di dalam kitab Mazmur pasal yang ke-62 ayat 2 dan 3 menjelaskan, hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Jadi tempat yang paling aman, tempat untuk berlindung, cara yang paling tepat adalah kita datang kepada Tuhan supaya kita beroleh kasih karunia-Nya sesuai dengan kebutuhan keperluan kita. Ketika kita mengalami masa sukar, ketika kita mengalami hal-hal yang tidak menyenangkan secara jasmani, Bapak Ibu. Inilah yang Allah janjikan. Inilah yang Allah sediakan. Kita belajar yang terakhir, Bapak Ibu, dari kitab 2 Korintus pasal yang ke-8. Ini bicara tentang kasih karunia. Ayat ini ditulis oleh Rasul Paulus untuk menceritakan kasih karunia yang diberikan Allah kepada jemaat yang ada di Makedonia. Kebenaran ini pernah saya bagikan kepada Bapak Ibu Saudaraku beberapa bulan ataupun mungkin tahun lalu. Tapi saya percaya melalui kebenaran ini akan mengingatkan kepada kita
apa yang harus kita lakukan ketika kita ada di masa sukar, masa sulit seperti ini. Apakah kita semakin terpuruk? Apakah kita semakin antusias? Mari kita lihat bersama-sama di dalam 2 Korintus pasal yang ke-8 ayat yang pertama saya akan bacakan. Perhatikan ayat ini Bapak Ibu. Saudara-saudara, kami hendak memberitahukan kepada kamu tentang kasih karunia. Rasul Paulus mau memberitahukan tentang kasih karunia. Tentang kasih karunia yang dianugerahkan kepada jemaat-jemaat di Makedonia. Di ayat pertama Rasul Paulus menjelaskan, dia mau memberitahukan tentang kasih karunia yang Allah berikan kepada jemaat-jemaat yang ada di Makedonia. Mari kita lihat isinya. Mari kita lihat bersama-sama dan kita merenungkan, bahkan kita berdoa supaya kita beroleh pencerahan yang sama. Ayat yang kedua, perhatikan. Selagi dicobai dengan berat dalam pelbagai penderitaan. Ayat yang kedua ini dahsyat. Selagi dicobai atau diuji dalam pelbagai penderitaan. Ayat ini sangat jelas. Pelbagai penderitaan berarti bukan satu penderitaan, bukan satu kesesakan. Tapi pelbagai itu bicara banyak, multi penderitaan, kompleks. Ayat yang kedua sangat-sangat mendasari pengertian kasih karunia itu berperan dalam kehidupan jemaat yang ada di Makedonia. Selagi mereka mengalami beban berat dengan pelbagai penderitaan, lanjutan dari ayat ini menjelaskan sukacita mereka meluap. Wow, sukacita mereka meluap. Wow, dahsyat. Ketika dicobai, selagi diuji dalam berbagai kesulitan, dalam berbagai penderitaan, kompleks, banyak, tapi sukacita mereka meluap. Bisa enggak kita ngalami hal yang seperti ini Bapak Ibu? Sama, sekarang ini kita semua mengalami tekanan yang sama. Karena kita tinggal di kota yang sama, di negara yang sama. Terjadi banyak kesulitan, terjadi banyak hal yang tidak menyenangkan hari-hari ini. Pembatasan dalam kehidupan sosial kita terjadi, bahkan hal-hal yang menyangkut ekonomi pekerjaan juga mengalami sesuatu yang menekan hidup kita. Saya katakan Bapak Ibu, ini sama. Seperti jemaat yang ada di Makedonia, dicobai, diuji dalam pelbagai penderitaan, namun sukacita mereka meluap. Bagian berikutnya, selain dicobai dalam berbagai penderitaan, sukacita mereka meluap. Dan meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan, dalam memberi. Meskipun mereka sangat miskin, ini berbeda dengan miskin, karena ada kata sangat. Meskipun mereka sangat miskin, berarti lebih dari miskin. Ini berkekurangan. Serius Bapak Ibu. Mereka menjelaskan pengalaman hidup mereka. Mereka sangat miskin, bukan hanya sekedar miskin, bukan hanya sekedar kekurangan, tapi benar-benar sangat kekurangan. Ayat ini menjelaskan katanya sangat, berarti menegaskan benar-benar parah keadaannya. Tapi apa yang terjadi? Kalimat berikutnya. Meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan, dalam memberi,
dalam kondisi yang kekurangan, bahkan sangat kekurangan, tapi mereka kaya untuk memberi. Tidak ada alasan untuk tidak memberi. Jadi memberi bukan karena kecukupan, bukan karena ada yang diberi, tapi ketika mereka sangat miskin, mereka tetap kaya dalam hal memberi. Ini yang kita perlukan, kebenaran ini, bukan hanya buat saudara, tapi juga buat hidup saya. Dalam kekurangan, biasanya kita fokus untuk memperhatikan nasib kita sendiri. Kita terlupakan, bahkan terlewatkan untuk memikirkan nasib orang lain. Ya, secara alamiah, ya normal Bapak Ibu. Karena kalau kita kekurangan, ya bagaimana kita bisa memberi kepada orang lain, kita sendiri kurang. Lebih baik kita mencukupkan diri sendiri, baru kalau ada lebihnya baru diberikan ke orang lain. Tetapi jemaat di Makedonia tidak begitu. Jemaat di Makedonia justru mereka sangat miskin, tapi mereka kaya dalam hal memberi. Dahsyat. Berikutnya Bapak Ibu, perhatikan ayat berikutnya. Aku bersaksi bahwa mereka telah memberikan menurut kemampuan mereka, bahkan melampaui kemampuan mereka. Dahsyat Bapak Ibu Saudaraku. Mereka sangat miskin, tapi mereka kaya memberi, bahkan memberi dengan kemampuan, bahkan melampaui kemampuan. Ini yang di luar batas. Dahsyat. Tidak ada alasan dengan kondisi sekarang kita kehilangan pekerjaan, pekerjaan tidak jalan, omset berkurang, dan kemudian stop memberi. Tidak ada alasan. Karena ada cerita tentang kasih karunia yang dialami oleh jemaat Makedonia. Apakah ini hanya terjadi pada zaman dulu, perjanjian baru yang dijalani oleh rasul-rasul yang pertama, Bapak Ibu? Apakah ini bukan untuk kita ataupun bisa terjadi atas kita? Apakah ini hanya khusus untuk jemaat yang akan ada di Makedonia saja? Ini pertanyaannya. Perhatikan ayat berikutnya. Mereka memberi melampaui. Bahkan dengan kerelaan sendiri, mereka meminta dan mendesak kepada kami supaya mereka juga beroleh kasih karunia untuk mengambil bagian dalam pelayanan kepada orang-orang kudus. Dahsyat. Sangat miskin, tapi suka memberi, bahkan melampaui batas dalam hal memberi. Bahkan dengan rela memberikan dirinya, bahkan meminta, bahkan mendesak untuk ambil bagian dalam pelayanan. Oh, kalau dalam kondisi sukar, kondisi sulit seperti saat ini yang kita alami bersama-sama ini, Bapak Ibu, secara normal, alamiah, sesuai dengan tubuh jasmani kita, Bapak Ibu, kita pasti lemah. Wajar kalau kita nggak bisa pelayanan, wajar kalau kita misalnya nggak bisa memberi, wajar kalau kita misalnya nggak bisa antusias, wajar. Semua dimungkinkan, umum, wajar, secara alamiah. Tapi perhatikan, jemaat di Makedonia ini benar-benar menjadi inspirasi bagaimana kita bisa survive, tetap bertahan dan tetap melakukan panggilan yang Tuhan berikan kepada setiap kita, eklesia. Orang yang dipanggil keluar dan harus memberitakan. Bukan malah kita bersembunyi, menutup diri, menutup dompet kita, menutup hati kita untuk berbagi kepada orang lain. Alasannya, saya aja kekurangan, beri dong. Nah, itu pada umumnya. Tapi jemaat Makedonia ini tidak umum.
Di dalam Yeremia pasal yang ke-29, Bapak Ibu, ayat yang ke-7. Beberapa minggu yang lalu saya ingatkan, ketika bangsa Israel ada dalam pembuangan ke Babel, firman Tuhan kepada mereka, usahakanlah kesejahteraan atas kota dan berdoalah buat kota itu. Justru mereka ketika dalam pembuangan masa sukar, firman Tuhan menyertai mereka. Mereka harus mengupayakan kesejahteraan. Bapak Ibu Saudaraku, janji-janji yang Tuhan sediakan ada di dalam kasih karunia-Nya. Apakah kita mau mengalami terobosan kebangunan rohani yang sama seperti dialami oleh jemaat yang ada di Makedonia ini? Dalam kekurangan, dalam keterbatasan, kita masih meluap antusias kita, semangat kita untuk melayani, untuk memberi. Tidak menutup diri. Bahkan mendesak, meminta untuk melakukan pekerjaan Tuhan. Inilah yang harus menjadi inspirasi jemaat Abalov. Pengertian ini bukan hanya sekedar pengertian. Kisah jemaat yang ada di Makedonia hidup dalam kasih karunia ini bukan hanya sekedar dongeng, cerita, penghiburan, bukan. Kasih karunia pada saat itu dengan saat ini sama. Apakah kita mau meminta kasih karunia yang sama yang diperoleh jemaat Makedonia itu, supaya kita juga hidup di dalamnya dan kita bisa survive, kita bisa bertahan, dan kita terus melakukan pelayanan pekerjaan-pekerjaan yang sesuai dengan panggilan Tuhan. Jangan berhenti melayani, jangan berhenti memberi, jangan berhenti untuk antusias, meluap-luap sukacitanya. Karena kondisi yang sekarang ini, Bapak Ibu Saudaraku, kalau kita perhatikan bersama-sama dengan berbagai cerita informasi dari YouTube, dari informasi medsos yang lain atau berita-berita, kita belum tahu ujung pangkalnya sampai kapan. Tapi kita tahu ada kasih karunia yang Tuhan sediakan buat Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Dimampukan, dikuatkan, diteguhkan, digerakkan oleh karena kasih karunia. Mari Bapak, Ibu, Saudaraku, kita menanti-nantikan Tuhan, kita mencari Tuhan, bahkan kita datang kepada tahta kasih karunia-Nya ketika kita dalam kondisi tertekan ataupun dalam kondisi terhimpit oleh ekonomi, oleh keadaan situasi, oleh keterbatasan masing-masing setiap kita. Mari kita datang kepada tahta kasih karunia. Kita berseru kepada Tuhan, Tuhan berikan kasih karunia-Mu, memampukan aku melewati ini, bahkan melampaui dari keterbatasan yang ada padaku. Aku bisa melayani terus, aku bisa memberi terus, aku bisa antusias dan sukacita terus. Tidak ada batasnya, karena kasih karunia-Nya sudah diberikan kepada kita melalui Kristus yang sudah mati untuk saudara dan saya. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat kebenaran firman-Mu, mengingatkan, mengajarkan kepada kami, supaya kami hidup oleh kasih karunia Tuhan. Iman kami bertumbuh dari iman kepada iman, bahkan kasih karunia kami juga bertumbuh dari kasih karunia demi kasih karunia. Tuhan, hanya kepadamu Tuhan kami berseru. Engkaulah tempat perlindungan kami, Engkaulah tempat bagi setiap kami untuk membawa hidup kami beroleh kekuatan, beroleh kebenaran yang memerdekakan. Terima kasih Tuhan.
Kami mau belajar mempraktekkan kebenaran yang kami sudah dengar bersama-sama Tuhan. Oleh kasih karunia, kami mau melayani, kami mau memberi, kami terus mau bersukacita apapun kondisi saat ini, walaupun belum ada perubahan. Tapi sukacitamu, kekuatanmu, penghiburanmu cukup bagi kami untuk terus menyenangkan hatimu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudaraku, praktekkan kebenaran yang saya bagikan pagi hari ini. Sharingkan, diskusikan kepada anggota keluarga bagaimana mulai belajar untuk tetap antusias, untuk tetap melayani dan memberi di situasi dan keadaan yang kurang lebih sama sampai seperti hari ini. Ada masa sukar, ada dalam masa sulit. Tuhan memberkati.